정말 나는 속상해. Di episode sebelumnya, Chang Ho mencoba melarikan diri demi melenyapkan nyawanya sendiri. Tapi tetap saja upaya bunuh diri itu selalu gagal dengan Papak melarang polisi lain untuk tidak menembak Chang Ho. Chang Ho pun sangatlah frustasi dengan rencananya selalu gagal. Di hari pertama kerjanya, Mi Ho ditugaskan di bangsal kanker. Bahkan baru memulainya saja, dia langsung diuji oleh para seniornya untuk melakukan pekerjaannya sendirian menjadi seorang perawat baru di rumah sakit tersebut. Walau diintimidasi oleh para seniornya, tak membuat Mi Ho berkecil hati ataupun marah. Justru Mi Ho bertambah semangat menunjukkan kemampuannya menjadi seorang perawat yang baik dan tekun sayang pada pasiennya. Namun masalah datang ketika memasuki kamar pasien terakhir, di mana dia melihat seorang pasien sedang kejang-kejang dan mengeluarkan busa di mulutnya. Dengan cepat, Mi Ho bertindak untuk menolongnya. Sayangnya, Bu Ju Hee dan para dokter yang melihat marah dengan tindakan Mi Ho menolong pasien tersebut. Kemudian, Bu Dokter memberitahukan Mi Ho kalau semua pasien yang di lantai 7 memiliki larangan resusitasi dan meminta Mi Ho untuk tak melakukan apapun jika pasien itu berhenti jantungnya, serta tidak boleh ikut campur di luar tugasnya menjadi seorang perawat. Lantas, dia pun memberitahukan Ayah Go dan Sung Sik bahwa rumah sakit itu ada yang janggal dengan pasien lantai 7 bangsal kanker dilarang resusitasi. Sung Sik dengan berat hati memberikan dokumen perceraiannya kepada Mi Ho untuk menyelamatkan kehidupan Mi Ho. Namun, Mi Ho tak peduli dengan alasan apapun Chang Ho menceraikannya. Mi Ho akan tetap selalu berada di samping Chang Ho. Dia tidak akan pernah menceraikan Chang Ho sama sekali. Sementara itu, semua para tahanan dikumpulkan untuk dibagi menjadi dua bagian, si kaya dan si miskin. Tentu saja yang paling menguntungkan adalah tahanan yang kaya. Mereka diistimewakan oleh kepala sipir dengan standar kelas A. Tapi itu semua tidaklah gratis. Mereka yang kaya harus membayar sejumlah uang jajan kepada para polisi. Semua orang tak ada yang bisa menghentikan tindakan Pak yang sangatlah mata duitan. Kelas A yang dipenuhi dengan orang kaya dan koneksi diperlakukan dengan sangat nyaman dan baik. Mereka bebas merokok. Sedangkan kelas C yang rata-rata diisi dengan kelas bawahan yang tak memiliki uang ataupun koneksi, tidak diperlakukan dengan baik dan tidak manusiawi. Chang Ho dan kawan-kawan ditugaskan untuk mengambil bubuk tai di salah satu comberan di bawah tanah. Diperlakukan seperti budak. Tentu saja mereka semua tertekan harus ngedukan bubuk tai. Namun dari sekian banyak orang, psikopat itu malah menikmati bau khas tai dan malah berenang meski tubuhnya dipenuhi oleh bubuk tai. Jerry yang melihatnya merasa jijik hingga muntah dengan tingkah laku absurd psikopat. Pak Yang menyuruh tahanan lain untuk membunuh Chang Ho. Dia tidak terima dengan tindakan Chang Ho yang mempermalukannya waktu lalu. Papak yang menyadari jika ada tahanan lain yang mencoba membunuh Chang Ho meminta semuanya untuk segera menghentikannya. Beruntung, Chang Ho menghindarinya, mencoba untuk kabur dan bertahan dari amukan si lelaki tersebut. Dengan tepat waktu, polisi datang menghentikannya. Dugaan Chang Ho semakin kuat dengan para pejabat korup itu senang melihatnya tersiksa. Kemungkinan besar bukanlah mereka yang menjebak Chang Ho menjadi si tikus besar. Papa kembali melancarkan aksinya meminta setengah uang lala kapital. Mendengar ucapan Pak membawa Mi Ho dan Ayah Go, tak disangka pandangan Chang Ho mendadak seperti psikopat dan mengakui bahwa dia adalah seorang si tikus besar. Selain itu, dia memperingati Papak untuk tidak menyentuh keluarganya sehelai rambut pun. Di tempat lain, Pak Choi menginterogasi Mi Ho sebagai kaki tangan si tikus besar. Sontak saja dia membantah tuduhan itu bahwa dia sangatlah yakin jika suaminya bukanlah si tikus besar yang dimaksudkan oleh Pak Choi. Di masa lalu, Chang Ho selalu ada di samping Mi Ho ketika dia sedang terpuruk karena putus cinta dan sangatlah tersiksa dengan situasi itu.
Lalu Chang Ho menembak Mi Ho untuk pertama kalinya. Dia tak ingin selalu dianggap sebatas teman oleh Mi Ho. Sejak saat itulah mereka mulai berkencan, sehingga membuatnya sangatlah terpukul dengan semua rentetan kejadian yang menimpa Chang Ho. Keesokan paginya, Chang Ho dan kawan-kawan kembali membersihkan bubuk tai tersebut. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Chang Ho berpikir siapa yang telah menjebaknya menjadi tikus besar. Mereka kembali tidak diperlakukan seperti manusia. Chang Ho meminta mereka membawa bubuk tai untuk keluar. Kali ini Chang Ho akan menunjukkan dirinya sebagai si tikus besar demi menyelamatkan Mi Ho. Tapi itu semua tidaklah mudah dengan polisi menghadang tindakan Chang Ho dan kawan-kawan. Naasnya para polisi itu diguyur dengan bubuk tai oleh Chang Ho. Kali ini dia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Lalu datanglah Papak memperingati Chang Ho dan memintanya untuk berhenti. Chang Ho benar-benar tidak takut terhadap siapapun. Dia pun kembali memperingati Papak. Dengan dia terus menghalangi ataupun melanggar, Chang Ho tak segan akan melenyapkan keluarganya dan orang terdekatnya. Semuanya tertuju pada Chang Ho dan Papak. Tak lama mereka bersorak dengan tindakan Chang Ho berhasil meminta Papak untuk mundur. Mereka pun akhirnya makan enak. Tak lama kemudian, Mi Ho dan Sung Sik mendatangi Chang Ho. Seketika, Mi Ho langsung memeluknya meski Chang Ho bau tai. Dia tak peduli dengan semua itu. Mi Ho memberitahukannya bahwa dia tidak akan pernah menceraikannya. Dengan keadaan Chang Ho dipitnah oleh orang yang tak bertanggung jawab menjadikannya sebagai tikus besar. Mi Ho akan terus mendampinginya dan berjuang demi Chang Ho, tak peduli jika dia harus mati. Mi Ho benar-benar tak bisa hidup tanpa Chang Ho. Dia akan terus selalu di samping Chang Ho. Dengan begitu, tekad Chang Ho kembali berubah bahwa dia harus bertahan hidup demi Mi Ho dan mencari tahu siapa dalang dari semua itu yang telah menjebaknya. Chang Ho terus berpikir tanpa lelah dan tidur memikirkan itu semua di ruang isolasi. Tak lama kemudian, Chang Ho dibebaskan dari sel isolasi. Tetapi tatapan Chang Ho membuat polisi itu menjadi takut dengan tatapan tajam seperti seorang psikopat. Kali ini dia akan menjadi si tikus besar. Kini semua orang sangatlah patuh kepada Chang Ho. Dia pun meminta Jerry untuk mencarikan 50 tahanan, bahwa dia akan mengabulkan keinginan tahanan tanpa imbalan apapun. Dan hal apapun itu akan dia kabulkan, meski harus mengorbankan nyawanya. Sayangnya, dari 50 yang diminta, hanya 3 orang yang tertarik dengan semua itu. Yang pertama ada Pak No meminta untuk dicarikan putrinya yang telah hilang. Lalu psikopat ingin meminta bantuan pada Chang Ho untuk menjaga ibunya jika dia sudah mati, yang sedang dirawat di rumah sakit Gucheon bangsal pengobatan kanker darah. Di sisi lain, Mi Ho terus mencari tahu tentang makalah Profesor Seo ke setiap dokter. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Tapi para dokter menyudutkan Profesor Seo telah meniru makalah dokter lain. Dalam pembicaraan mereka, seorang ibu-ibu mendengar pembicaraan mereka. Tak lama kemudian, Bu Juhe sudah mengetahui jika Mi Ho adalah istri dari si tikus besar. Seketika Bu Juhe langsung memecatnya. Tapi Mi Ho membeberkan bahwa Profesor Seo dibunuh karena makalah. Dan Pak Wali Kota menyewa Chang Ho untuk kasus tersebut, yang menyebabkan Chang Ho dijebak menjadi si tikus besar. Keinginan Mi Ho adalah ingin mencari tahu isi makalah tersebut, yang membuat nyawa Profesor Seo mati, dan terlibatnya Chang Ho dituduh sebagai tikus besar. Pada akhirnya, Bu Juhe membantah itu semua bahwa tak ada makalah tersebut di rumah sakit ini, dan dia pun tak jadi memecatnya. Setelah itu, Mi Ho didatangi oleh ibu-ibu meminta bantuannya untuk menyelamatkan suaminya. Dia tidak mempercayai siapapun di rumah sakit tersebut, termasuk Bu Dokter. Mendadak si ibu itu pergi karena ada Bu Dokter. Singkat cerita, ketiga pejabat bersama Papa kembali bekerja sama untuk melukai Chang Ho, dengan mengirimkan 3 tahanan lain untuk mendekatinya. Orang itu yang tak bukan adalah orang yang mencoba membunuh Chang Ho. Namun, Chang Ho tak mempercayai semua perkataan si lelaki tersebut. Chang Ho pun tak bisa tidur dengan nyenyak dengan dirinya terus dihantui oleh si lelaki tersebut yang sewaktu-waktu mungkin menusuknya dari belakang. Dia menyadari jika Papak terlibat dengan semua itu.
Di pagi harinya, mereka semua bersiap-siap untuk melawan. Begitu juga dengan Papak meminta polisi itu menghentikan mereka jika Chang Ho sudah terkena satu tusukan. Tak lama kemudian, mereka mulai melakukan penyerangan dengan senjata tajam. Chang Ho dan kawan-kawan harus berjuang mati-matian dari mereka yang mengincar Chang Ho. Namun naasnya, si Kopet malah mengkhianati Chang Ho. Dia menunjukkan dirinya yang merupakan seorang psikopat. Sayangnya, Pak Noh terkena pisau demi menyelamatkan nyawa Chang Ho. Chang Ho yang melihat sangatlah terkejut dengan semua itu dan mencoba menyelamatkannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.